Mohon maaf dibisukan dulu, Bapak Ibu. Kegiatan sudah kita record ya, nanti ada recordingnya kita upload ya ke YouTube dan bisa kita nikmati materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Korwas. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati dan yang kami muliakan bersama Bapak Haji ya, Bapak Korwas, Bapak Dr. Saifullah MPD, Bapak Ibu para cawas ya, calon pengawas dari SD dan SMP, Bapak Ibu semuanya yang bergabung di room ini yang berbahagia dan mudah-mudahan sehat walafiat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini jam 10 seperti janji kita di grup WA itu, Bapak Ibu, kita akan mengadakan sebuah acara ya, namanya silaturahmi ya, silaturahmi dan pembekalan awal ya, materi untuk persiapan kita yang kabar-kabarnya nih ya, nanti kita tanyakan kepada Pak Korwas ya, itu di bulan Juli apa setelah Lebaran ya, itu akan ada diklat ya, seperti itu. Bapak Korwas yang saya hormati dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kepala sekolah ya, ini kebanyakan dari SD dan juga Bapak Ibu dari SMP ya, calon pengawas. Acara ini tidak resmi-resmi gitu Bapak Ibu ya, ini acaranya kita silaturahmi ya. Sebagaimana mungkin yang kita ketahui bersama, kalau kita sering bersilaturahmi ya, apalagi di dalam ajaran agama kita ya, ini Bapak Ibu maaf, kita bulan Ramadan ya, dalam ajaran Islam, kalau kita sering silaturahmi, maka insya Allah akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Nanti kepada Pak Korwas sekaligus Pak Kiai itu pasti akan disampaikan itu ya, seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, kegiatan kita hari ini khusus membekali saja ya, pembekalan awal ya. Saya memberikan materi yang dulu mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat ya dari LP2KS waktu kita tes substansi itu Bapak Ibu ya. Terus sudah saya share ke Pak Korwas. Nah, sedianya Pak Korwas hari ini akan memberikan materi itu pada kita semua ya. Kita hanya diberikan tapi tidak dijelaskan kan gitu permasalahannya. Nah, oleh karena itu mumpung ini ada kesempatan ya, silaturahmi kita ini, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Korwas ya, sekaligus nanti kenalan, mungkin kita tanya jawab, diskusi dan lain-lain ya, mengobati mungkin apalah rasa kangen kita Bapak Ibu ya. Kita kan juga nggak kenal Bapak Ibu dari SD kan, kita dari SMP, dan kalau nggak kenal nanti kan susah juga Bapak Ibu ya, apalagi dalam mengelola pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya Bapak Ibu, kita harus saling ta'aruf, saling kenal Bapak Ibu ya, supaya memudahkan segala urusannya. Bapak Ibu, marilah kita sambut dan dengarkan bersama pengarahan, penjelasan ya dari Bapak Korwas kita. Yang terhormat Bapak Kiai ya, Bapak Dr. Haji Saifullah, dipersilahkan. Mangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai moderator Bapak Dr. Darno yang menginisiasi kegiatan ini, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga teman-teman calon pengawas ya, baik dari SD ataupun SMP yang insya Allah sebentar lagi akan dibekali
dengan diklat ya, yang harapannya mudah-mudahan berdasarkan informasi itu habis lebaran sudah didiklat. Artinya Bapak dan Ibu ketika sudah mendapatkan materi diklat, insya Allah Bapak Ibu tidak akan lama lagi ditugaskan bersama-sama dengan Korwas di lapangan untuk menemani ya Bapak Ibu kepala sekolah dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini ya, sekalipun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Ini ada beberapa teman saya kelihatan Pak, dari SD juga ada Pak Sidik, ada Pak Misbah ya, selamat datang. Juga ya ibu bapak dari SMP yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, akan tetapi saya selaku Korwas ya, saya sangat bahagia, sangat berterima kasih sekali karena kalau yang dulu belum pernah terjadi ada pembekalan ya, prakdiklat ya, namanya prakdiklat. Nah, tentunya melalui Pak Dr. Darno ini adalah inisiatif yang bagus dan mudah-mudahan bisa melancarkan ya apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan tercapai dan menjadi ya pada akhirnya menjadi pengawas-pengawas profesional. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin, amin. Bapak dan Ibu, tentu saja bagi Bapak Ibu yang belum bertemu dengan saya, tapi secara umum ini Cawas ini sering bertemu ya mukanya dengan saya. Nah, namun perlu diketahui bahwa saya memang ditugaskan itu ngejar Kapitra biasa mau mana mau antar ke mana tolong dimutkan ya, ya siap Pak Haji Nun ya. Atas Bapak. Yang Bapak dibuka lagi Pak mikrofonnya. Ya, masih ada suara banyak nih. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, mikrofonnya di mute dulu ya. Nanti kalau pas tanya jawab diskusi baru dibuka. Makasih atas kerjasamanya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi nama saya adalah tadi sudah disebutkan Pak Saifullah ya. Dan alhamdulillah ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk menjadi koordinator pengawas ya. Jadi pengawas Kabupaten Bogor ya. Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi yang meliputi pengawas SD, pengawas SMP dan pengawas PAIS. Dan alhamdulillah semuanya sudah saya lakukan koordinasi ya, 3 level atau 3 kelompok pengawas. Dan sekarang tambah lagi satu adalah kelompok Cawas ya, yang mudah-mudahan semuanya segera diberikan SK dan segera ditugaskan ya bersama-sama dengan amin. Ya. Amin. Tentu saja Bapak dan Ibu, untuk menjadi seorang pengawas profesional tidaklah mudah ya. Tidaklah mudah karena pemerintah menyadari betul ya bahwa pengawas ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Ya. Jadi fungsi yang paling utama bahwa pengawas itu menjadi quality agent dan quality control. Menjadi penjamin mutu dan penjamin pengendali. Jadi kalau pengawas ini hanya asal-asalan ya, tidak profesional, maka 2 tanggung jawab besar di pundak pengawas tentu tidak akan pernah tercapai. Jadi pengawas menjadi quality agent, penjamin mutu. Yang kedua adalah quality control, penjamin pengendali. Jadi 2 saja kalau tidak dilakukan, maka ketika mutu pendidikan rendah,
tentu yang ditanyakan pertanggungjawaban adalah pengawas. Kalau sekarang ini sudah mulai di antara pakar yang berpikiran negatif terhadap pengawas. Bahkan ada yang menyebutnya pengawas harus dihapus. Hal ini juga tentu menjadi pemikiran buat Korwas. Maka ketika ada pakar-pakar yang menganggap bahwa pengawas harus dihapus karena tugasnya sudah diambil alih oleh kepala sekolah yang memiliki tugas manajerial dan supervisi akademik serta kewirausahaan, itu adalah tugas pengawas. Nah, karena itu begitu saya mendengar, membaca, melihat para pakar yang menganggap bahwa pengawas harus dihapus, maka langsung Korwas menulis di web ya, binadakwah.org, jangan kambing hitamkan pengawas. Bapak Ibu sendiri tulisan saya bisa dibaca nanti di binadakwah.org ya. Itu ada tulisan jangan kambing hitamkan pengawas. Nah, karena itu saya begitu ditugaskan menjadi Korwas, saya ngebut bagaimana memperbaiki citra pengawas, bagaimana meningkatkan profesionalisme pengawas, maka sungguh luar biasa ketika teman-teman dibukakan mindsetnya, diajak untuk lari, alhamdulillah sudah mulai ya, mulai menggeliat bagaimana menjadi seorang pengawas profesional. Sekalipun masih ada di antaranya yang masih kaget dengan pola-pola yang saya lakukan untuk teman-teman. Karena itu Bapak dan Ibu yang cawas ini, mudah-mudahan dengan dibekali ya pradiklat ini kita ketika nanti dipertemukan dengan tim ya, mudah-mudahan kita tidak kaget lagi. Dan tentunya kegiatan untuk pembekalan cawas ini ya tidak cukup melalui kayak Zoom meeting begini ya, hanya 1 jam atau 2 jam kurang lebih ngobrol kita pada kesempatan ini. Padahal materi-materi kita ini memang sungguh sangat banyak ya. Kita pun harus memahami tentang sejumlah peraturan tentang kepengawasan. Kita juga harus mengetahui tentang tupoksi dan etika pengawas. Kita juga harus tahu tentang supervisi manajerial. Kita harus tahu tentang supervisi akademik. Kita harus tahu tentang evaluasi ya, evaluasi pendidikan ya, termasuk penilaian, termasuk bagaimana cara melakukan penilaian kinerja. Jadi kurang lebih di dalam diklat itu ya 1 minggu sampai 2 minggu. Dan banyak diberikan berbagai macam instrumen, termasuk pengolahannya, termasuk juga bagaimana cara mengambil keputusan. Karena itu pada kesempatan ini tentunya saya tidak akan menyampaikan semuanya itu ya, karena waktunya. Tapi kalau nanti diperlukan lagi oleh koordinator dari cawas ini ya, mulai Dr. Darno, kalau memang kita akan dilanjut ya, karena masih banyak materi-materi yang harus kita kaji bersama sehingga nanti pas pelaksanaan diklat kita sudah oke semua. Namun pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan 1 materi saja, yaitu berkaitan dengan tupoksi dan etika pengawas yang harus kita miliki. Baik, saya akan ambil dulu slide-nya. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, belum Pak, sebentar. Diklik lagi Pak Haji. Oke, sedang proses berarti ya? Ya. Sedang proses. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke, siap. Ya. Kita akan mencoba ini berkaitan dengan bimbingan teknis penguatan kompetensi pengawas sekolah ini dari Pinang ini.
Ini sebetulnya hampir sama materinya. Berkaitan dengan pengelolaan tugas pokok dan etika pengawas sekolah, ya. Bapak dan Ibu, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pengawas itu juga harus paham tentang berbagai macam peraturan. Bahkan sekarang ada PP baru, ya, peraturan pemerintah baru nomor 54 tahun 2021. Dan kita kaji tentang kependidikan, dan tolong nanti dilihat pengawas ada di mana di situ. Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa pengawas itu akan dihapus. Tapi kelihatannya ada ya butir-butir yang menunjukkan tentang kepengawasan, sekalipun pengawas berbeda, ya. Kalau dulu memang yang disebut dengan pengawas itu adalah guru yang diangkat menjadi pengawas. Kalau sekarang berubah, ya. Jadi bukan hanya guru saja yang diangkat pengawas, tapi ASN, ya, ASN. Tapi ketika ASN yang akan dipengawas berarti boleh-boleh saja nanti pengawas yang lahir bukan dari guru atau bukan dari kepala sekolah. Ini juga merupakan tantangan, ya, buat kita semua. Bagaimana supaya kita ini mampu menambah wawasan pengetahuan kita tentang kependidikan, ya. Karena dengan kita memperhatikan itu, insya Allah kita akan mampu bersaing. Jadi ketika pendidikan ini terbuka, jabatan pengawas ini terbuka, ya, kepada ASN yang lain, ini menunjukkan sebuah tantangan buat kita yang berangkat dari guru dan kepala sekolah. Bahkan untuk asesor tahun ini saja sudah dibuka Pak dari luar, ya, dari perguruan tinggi, dari disiplin ilmu yang lain. Karena itu ini kita jangan bosan-bosan. Sebelum kita ditugasi menjadi seorang pengawas, maka kita harus selalu memperhatikan tentang tugas-tugas seorang pengawas itu seperti apa, ya. Kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Ini ada sistematika pada kesempatan yang insya Allah nanti kita selama kurang lebih 2 jam kita akan bicara tentang ketentuan tugas pokok pengawas. Kemudian kita juga akan bicara penyusunan program pengawasan dan jumlah guru. Kemudian pelaksanaan program pengawasan, ada evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan membimbing dan melatih profesional guru serta etika pengawas. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa ini. Kemudian ini kompetensi ini nanti Bapak Ibu juga akan dikenalkan dengan ini. Peserta bimbel memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan pelaksanaan tugas pokok dan etika pengawas sekolah. Ini ada beberapa indikator yang tentu harus tahu, ya. Yang pertama, mengidentifikasi ketentuan tugas pokok pengawas, terampil menyusun program pengawasan, mendeskripsikan penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan. Kemarin saya udah keliling ini kepada pengawas-pengawas yang lama bagaimana cara membuat laporan, karena disinyalir dari tahun ke tahun ini ya bahwa pengawas itu merasa jabatan yang paling aman, ya. Makanya ketika ada pakar yang menganggap bahwa pengawas harus dihapus, pengawas dilihat oleh mata sebelah, ya, Korwas sangat serius untuk memperhatikan itu untuk bersama-sama meningkatkan keahlian dan profesionalitas pengawas. Nah, makanya alhamdulillah saya udah keliling di Bogor ini seluruh korwil, ya. Kalau di SD, tingkat SD ada korwil ya khusus, ya, koordinator wilayah kepengawasan. Ya, ada 7 korwil di Kabupaten Bogor. Tapi kalau nanti Bapak Ibu yang dari SMP itu bergabungnya di MKPS dan tempatnya di Kabupaten Bogor, dan saya juga sudah menyampaikan tentang bagaimana cara menyusun program, bagaimana cara menyusun laporan tentang pelaksanaan kepengawasan. Kemudian nanti juga Bapak Ibu setelah kegiatan ini Bapak Ibu harus mampu mendeskripsikan penyusunan laporan evaluasi seperti apa, mendeskripsikan penyusunan program, laporan pelaksanaan dan evaluasi, kemudian mendeskripsikan etika pengawas sekolah dan mendeskripsikan kode etik pengawas sekolah. Ini juga harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Ini ada berapa jam ini? 8 jam mungkin aja. Jadi ketentuan tugas, 7 jam pelajaran di sana. Nanti akan Bapak Ibu akan melaluinya seperti itu. Ini berkaitan dengan langkah-langkah pembelajarannya, ya.
Bapak Ibu nanti akan seperti ini, ya. Penyampaian kompetensi indikator tadi sama seperti saya, kemudian kegiatan intinya nih paparan ketentuan tugas pokok ini dan penutup. Ini untuk kegiatannya. Baik Bapak dan Ibu, ya calon pengawas, kita akan lihat dulu ini berkaitan dengan pengawasan. Ini dulu disebut dengan supervisor, ya. Kalau di Malaysia namanya supervisor, itu adalah supervisi, orang yang melakukan, melihat, ya. Nah, ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti, ya, baik yang dari mata pelajaran, ya, karena SMP banyak yang dari guru, ya. Kalau SD rata-rata dari kepala sekolah. Itu dulunya memang semuanya wajib dari kepala sekolah. Tapi ketika ada aturan baru bahwa dari guru itu diperbolehkan, tapi sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja itu 8 tahun, dia bisa mengikuti tes seleksi calon pengawas. Ya. Dan Bapak Ibu alhamdulillah termasuk orang-orang yang sudah lolos baik secara administrasi maupun secara akademik. Tapi ada satu yang belum dilalui, yaitu diklat. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau zaman dulu ada dukdik, ya, duduk dulu baru didiklat. Sekarang dikduk, ya, dididik dulu, nah baru itu diklat dulu baru duduk, ya. Nah, ini memiliki kedudukan yang lebih lebih tinggi dari yang diawasi, ya. Nah ini kemudian Bapak Ibu melakukan pengawasan tidak hanya terhadap kegiatan akademik yang mendasarkan pada kemampuan ilmiah dan pendekatannya, dan tidak hanya pengawasan manajerial, ya, tetapi kegiatan yang bersifat menuntut kemampuan profesional, ya. Ini yang humanistik, itu yang kemanusiaan oleh pengawas pendidikan. Jadi pengawas profesional ini memang juga harus melakukan kegiatan kepengawasannya dengan humanis, tidak otoriter, ya, seperti seorang pejabat struktural ke bawahannya. Tapi kalau kepengawasan itu adalah humanis, ya, ada kemanusiaan, kebersamaan, duduk bersama. Makanya banyak metode-metode kepengawasan dengan pendekatan psikologi, ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu ketika nanti jadi seorang pengawas, yang jadilah pengawas yang profesional, ya, duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah, baik secara kelembagaan ataupun secara individu yang dihadapi oleh guru atau oleh kepala sekolah. Ini hubungan pengawasan dengan mutu peserta didik ini, karena Bapak Ibu perlu diketahui bahwa yang paling pokok pengawas itu juga memiliki tugas untuk melakukan supervisi manajerial, ya, kemudian supervisi akademik, ya. Nah ini makanya seperti gerigi ini, ya, ini selalu berputar ini, ya. Ketika masuk kepada kepala sekolah, maka pengawas melakukan supervisi manajerial. Tapi ketika masuk ke ruang guru, pengawas berfungsi untuk melakukan supervisi akademik. Nah, ketika Bapak Ibu selaku pengawas melihat kepala sekolah, tadi sudah disampaikan bukan saja keadministrasiannya, tapi juga kepribadiannya. Begitu juga kepada guru. Makanya Bapak dan Ibu, ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemampuan, ya, bukan hanya kemampuan akademik, tapi juga kemampuan sosial, kemampuan profesional, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ketentuan beban kerja dan tugas pokok pengawas sekolah. Ini mungkin Bapak Ibu seringkali melihat kalau di SD pengawas banyak duduk di kantor, ya, itu bukan pengawas profesional. Atau sebaliknya, ada orang yang mengatakan kenapa pengawas nggak ada di kantor, ya, di mana posisinya? Perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa pengawas itu memang memiliki tugas 80% di lapangan, kemudian 20%-nya di kantor. Artinya ketika pengawas memiliki
jam kerjanya itu adalah 37,5 jam dalam per minggu. Makanya kalau 37,5 jam itu ya dibagi dengan hari kerja, misalkan menggunakan harinya 5 hari, tinggal 37 dibagi 5. Jadi rata-rata ada yang 7 jam, ada yang 8 jam dalam sehari. Kalau dalam sehari pengawas harus bekerja 7 jam, berarti kepala sekolah pengawas berada di sekolah minimal itu 7 jam. Ya, kalau yang satu harinya 7 jam itu, atau dibagi 2 ya. Nah, sebagiannya 7 jam, kalau akan digunakan 1 jamnya di kantor, yang 6 jamnya di sekolah. Tapi yang 6 jam itu bisa saja dibagi 2 sekolah ya. 3 jam di sekolah A, 3 jam lagi di sekolah B. Itu kalau yang 7 jam. Jadi tinggal diatur, nanti kalau 7 jam itu berarti kalau akan menggunakan 80%, 80/100 kali 7, atau 20/100 20/100 kali 8. Jadi tinggal mana yang akan digunakan, karena ada yang satu harinya 8 jam. Makanya pengawas itu tidak hanya datang ke sekolah kemudian tiba-tiba langsung pulang ya gitu kan. Nah, itu jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Dan yang 2 jamnya di kantor ya, itu pengawas itu melakukan analisa ya, melakukan analisis hasil kepengawasannya. Karena setiap kegiatan pengawas datang ke sekolah itu harus dilakukan dengan profesional, jelas materi yang dibawakannya, ada daftar hadirnya, ya, ada pemberitahuan, ya. Nah, itu harus selalu dilakukan. Bahkan pengawas harus, ya, begitu pulang, ya, dari sekolah itu harus menerima tanda tangan bahwa pengawas sudah hadir di sekolah, tanda tangan dari kepala sekolah. Ini juga jarang dilakukan, karena itu Bapak dan Ibu nanti ketika sudah ditugaskan harus mampu menyusun program dengan baik ya. Nah, ketika akan melakukan dimlat atau bimbingan dan latihan ke sekolah-sekolah, berikan workshop atau melakukan monitoring tentang pemantauan 8 standar, ya sebaiknya memang diberitahu lebih awal, instrumennya dikasihkan, pemberitahuannya, materi yang akan disampaikan, termasuk berita acara kehadiran sudah di-share lebih awal ke sekolah. Biasanya Bapak Ibu menerima itu ketika ada pengawas, ketika mau data, jarang ya? Belum, Pak. Oh, belum. Makanya nanti Iya. ke depan ketika Ibu dan Bapak menjadi seorang pengawas yang profesional, ketika mau datang ke sekolah itu instrumen sudah siap. Ya. Instrumen Iya, di-share Pak. lebih dulu, ya. Kemudian format daftar hadir, materi yang akan disajikan di sekolah binaan, termasuk surat keterangan kehadiran. Itu harus dilengkapi, plus nanti begitu datang dipotong. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Nah, baik itu berkaitan dengan pengawasan akademik atau pengawasan manajerial. Ini Bapak Ibu yang harus dilakukan berkaitan dengan beban kerja pengawas itu sangat luar biasa. Baik, kita lanjut. Ini ketentuan tugas pokok pengawas ya. Tadi sudah disampaikan, ada pengawasan akademik, ada pengawasan manajerial. Nah, pengawasan akademik, seorang pengawas harus mampu menyusun program pengawasan. Ya. Kemudian pelaksanaan pembinaan, kemudian pemantauan 8 standar, melakukan penilaian, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program, membimbing dan melatih para guru, pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Ada satu lagi yang tidak muncul di sini, membimbing pengawas muda, ya, dan atau pengawas madya. Jadi kalau di kepengawasan itu, seorang pengawas yang sudah memiliki jabatan tertinggi dalam kepengawasan, misalkan menjadi pengawas utama, maka dia punya kewajiban untuk membimbing pengawas madya dan pengawas muda. Kemudian kalau dia pengawas madya, berarti dia punya kewajiban untuk pengawas. Jadi tidak semua pengawas itu boleh, ya. Apalagi kalau pengawas muda tidak boleh membimbing manajerial karena belum waktunya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu
nanti kita harus tahu rambu-rambu. Karena teman-teman di lapangan, ya, teman-teman kepala sekolah atau teman guru itu pendidikannya banyak yang sama dengan pengawas. Bahkan ada yang lebih tinggi. Nah, ini menuntut kita supaya kita memiliki wawasan yang lebih luas. Jangan sampai posisi kita, status kita kepengawasan ini ya dilihat oleh sebelah mata oleh teman-teman guru dan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu pernah terjadi. Kalau saya ceritakan ini pernah terjadi berdasarkan pemantauan, ya. Ketika banyak input yang menjadi pengawas sekolah berangkatnya dari seorang guru, ya. Padahal ketika dia jadi pengawas ditugaskan menjadi pengawas satuan pendidikan, di situ masih banyak kepala-kepala sekolah yang tidak bisa menerima pengawas yang berangkatnya bukan dari kepala sekolah. Maka karena itu saya sarankan memang kegiatan pembekalan ini memang harus dimantapkan, ya, bagi Bapak Ibu yang berangkatnya dari guru mata pelajaran khususnya di SMP, ya, harus diperbanyak tentang manajerial, ya, karena di manajerial itu kan bukan hanya ilmu tapi rasa, bukan hanya ilmu tapi pengalaman. Nah, karena itu Bapak dan Ibu melalui diklat, melalui bimlat, melalui sharing, ya, insya Allah kita tidak akan ketinggalan. Makanya saya senang ketika Dr. Darno bilang ini adalah ajang silaturahmi kita, ajang silaturahmi edukatif, ya, sehingga semua tersisir hal-hal yang kecil yang terjadi di sekolah itu bisa kita dapatkan informasinya dan bisa kita selesaikan. Perlu Bapak Ibu ketahui program-program dinas, ya, hendaknya berangkatnya dari hasil kepengawasan. Makanya oleh Korwas sekarang disisir juga hasil-hasil kepengawasan dari teman-teman pengawas. Untuk apa? Supaya materi-materi yang didiklatkan, yang dibimbingkan di tingkat kabupaten sesuai dengan kebutuhan. Makanya tidaklah mudah menjadi seorang pengawas profesional. Itu seorang pengawas profesional, ya, kepalanya harus dibuka, mindsetnya harus dirubah, ya. Begitu diangkat, banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus diambil kebijakannya. Makanya jadilah pengawas profesional. Nah, ini kurang lebih ada 1, 2